Dalam 10-20 tahun terakhir, berkembang sebuah tren mengenai green tourism atau pariwisata hijau sebagai sebuah bagian dari tren turisme global. Lalu, apa itu sebenarnya green tourism? Mengapa ia bisa muncul sebagai sebuah tren yang dianut oleh banyak orang? Dan apabila kita tertarik untuk mewujudkan green tourism, hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan dan lakukan di masa depan? Halo, saya Rifki Makarim dari KKN PPM UGM 2021, dan di video kali ini saya akan mengulas secara singkat mengenai green tourism. Sebagai sebuah industri, pariwisata seringkali dipandang ramah lingkungan, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan istilah industri hijau. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa dalam praktiknya, pariwisata telah memberikan dampak yang signifikan, baik terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Terlebih apabila kita mengingat bahwa elemen paling mendasar dari pariwisata adalah hiburan atau entertainment, sehingga seluruh usaha untuk meningkatkan pariwisata atau meningkatkan mutu pariwisata pada dasarnya merupakan usaha untuk memperbaiki mutu hiburan atau entertainment di dalamnya, yang mana dalam praktiknya juga dapat berpengaruh besar terhadap perubahan ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Akan tetapi, ternyata praktik untuk meningkatkan mutu hiburan dan juga entertainment, seperti halnya perbaikan objek wisata, kemudian penambahan atraksi wisata, dan seterusnya, ternyata bukanlah faktor utama yang mempengaruhi perubahan cara pandang pariwisata terhadap lingkungan. Dalam 10-20 tahun terakhir misalnya, wacana-wacana seperti krisis iklim, kemudian bencana lingkungan, polusi, pencemaran udara, sampah plastik, dan seterusnya, ternyata menjadi gejala-gejala yang paling berpengaruh terhadap perubahan cara pandang para pelaku wisata, baik pengelola maupun wisatawan, sehingga mereka terdorong untuk mengembangkan atau ingin mewujudkan suatu kegiatan atau arena pariwisata yang lebih bertanggung jawab, khususnya dalam konteks lingkungan. Maka kemudian kita seringkali mendengar banyak sekali istilah yang digunakan untuk menyebut pariwisata, mulai dari sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, kemudian ada juga ecotourism, green tourism, dan masih banyak yang lain, ada banyak sekali. Green tourism sendiri pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari aktivitas pariwisata yang berupaya untuk membangun keseimbangan antara lingkungan alam dengan lingkungan sosial budaya yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap masyarakat dalam bentuk sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Nah, dari definisi tersebut kita sudah bisa mendapatkan setidaknya beberapa komponen penting yang menyusun pariwisata hijau. Yang pertama adalah adanya tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab lingkungan ini terwujud dalam beberapa bentuk, misalnya seperti upaya proteksi lingkungan, upaya konservasi lingkungan, dan seterusnya. Intinya adalah upaya yang dilakukan oleh pengelola pariwisata maupun wisatawan yang berkunjung untuk tetap merawat keberlanjutan lingkungan. Kemudian komponen yang kedua adalah penguatan ekonomi lokal. Penguatan ekonomi lokal ini menjadi penting karena pariwisata pada dasarnya adalah upaya bisnis atau sebagai sebuah bentuk usaha, sehingga pariwisata yang ramah terhadap lingkungan juga pada idealnya juga harus ramah terhadap ekonomi lokal, seperti hanya bisnis-bisnis lokal, UMKM, usaha kuliner lokal, dan seterusnya. Kemudian komponen yang ketiga adalah keberagaman budaya, yang berarti bahwa pembangunan pariwisata itu tidak bisa menihilkan atau mengesampingkan aspek kelokalan yang ada dalam suatu masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembangunan pariwisata, termasuk juga nilai-nilai kearifan lokal yang mereka miliki. Sehingga meskipun pariwisata telah berkembang sedemikian rupa, ekonomi telah berkembang sedemikian rupa, nilai-nilai kelokalan atau kearifan yang dimiliki oleh masyarakat masih tetap dapat terjaga dengan baik. Dan komponen yang keempat atau komponen yang terakhir adalah memperkaya pengalaman. Hal ini berkaitan dengan elemen paling mendasar dari pariwisata itu sendiri, yaitu hiburan atau entertainment. Sehingga di satu sisi tadi pariwisata sudah berhasil untuk mewujudkan lingkungan yang lestari seperti itu. Di sisi yang lain juga pariwisata telah berhasil mengembangkan ekonomi lokal dan juga menjaga keberagaman budaya. Maka di sisi yang satu ini
pariwisata juga harus dijamin untuk dapat memberikan pengalaman yang berkesan atau memberikan hiburan yang bermutu kepada wisatawan yang berkunjung di kawasan pariwisata tersebut. Nah, dari keempat komponen ini kita bisa melihat bahwa apabila suatu otoritas publik seperti halnya pemerintah desa atau kelompok sadar wisata atau kita sering menyebut dengan istilah Pokdarwis berusaha untuk membangun sebuah pariwisata yang ramah lingkungan, maka setidaknya 4 komponen tersebut mesti disiapkan dengan baik, yaitu yang pertama tadi adalah tanggung jawab lingkungan, kemudian yang kedua adalah penguatan ekonomi lokal, yang ketiga adalah keberagaman budaya, dan yang keempat adalah memperkaya pengalaman. Selain keempat komponen tersebut, pariwisata hijau juga memiliki sejumlah keunggulan yang secara spesifik tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pariwisata yang lain. Yang pertama adalah keunggulannya untuk memberikan pendapatan atau pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya, sekaligus memberikan insentif bagi usaha-usaha pelestarian alam. Yang kedua adalah kemampuannya untuk memberikan kesadaran publik atau public awareness bahwa produk-produk dan layanan-layanan yang disediakan oleh ekosistem atau alam itu sendiri adalah produk-produk yang memiliki kualitas yang baik, tapi sekaligus di sisi lain mampu memberikan keunggulan ekonomi. Sedangkan keunggulan yang ketiga dari pariwisata hijau adalah kemampuannya untuk menyimbangkan antara isu ekonomi dan isu lingkungan. Kita sering tahu ya bahwa seringkali orang berdebat bahwa ekonomi dan lingkungan adalah dua hal yang sulit sekali untuk diseimbangkan atau diserasikan begitu. Karena apabila ekonomi terus dikembangkan sedemikian rupa, pembangunan terus dijalankan sedemikian rupa, misalnya dalam bentuk industrialisasi, komersialisasi, dan seterusnya, maka lingkungan akan mendapatkan dampak yang negatif ya, seperti pencemaran lingkungan, kemudian polusi, kerusakan alam, dan seterusnya. Sedangkan di sisi lain orang juga berargumen bahwa apabila lingkungan hanya dilestarikan begitu saja, maka tidak ada benefit atau keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan. Nah, pariwisata hijau masuk untuk menengahi perdebatan ini, sekaligus memberikan alternatif atau jawaban, yaitu bahwa ekonomi dan lingkungan pada dasarnya dapat bersinergi atau bekerja sama. Ketika lingkungan dilestarikan, maka ekonomi dapat berkembang, dan ketika ekonomi semakin berkembang, maka lingkungan juga akan semakin lestari. Salah satu bentuk dari pariwisata hijau atau green tourism yang sering kita temui adalah agrowisata. Agrowisata ini merupakan salah satu bentuk dari pariwisata hijau yang mengandalkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya agrikultur. Jenisnya pun ada banyak sekali ya, seperti agrowisata tanaman pangan, agrowisata peternakan, agrowisata perikanan, dan agrowisata terpadu atau agrowisata yang menggabungkan beberapa jenis agrowisata secara sekaligus, seperti itu. Di satu sisi, agrowisata memang tampak sederhana karena hanya memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitarnya, seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, atau kawasan peternakan yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke sana. Misalnya, upaya modifikasi tersebut dapat dilakukan dengan menambah infrastruktur tertentu, misalnya seperti jalan atau jalur trekking, kemudian lampu-lampu jalan, atau misalnya seperti saung atau pondok seperti itu, dan seterusnya. Akan tetapi di sisi lain, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa potensi ekonomi yang dimiliki oleh agrowisata sangat besar, karena masyarakat dapat terlibat secara luas di dalamnya, dan sumber-sumber pendapatan dari agrowisata sendiri juga sangat besar, seperti halnya biaya retribusi, kemudian sentra oleh-oleh, kemudian ada juga misalnya seperti berbagai macam bentuk atraksi wisata yang ditawarkan, dan seterusnya. Pengelolaan agrowisata pun juga dapat mengandalkan masyarakat sekitar yang tentu saja lebih memahami karakteristik wilayah dan juga sumber daya yang tersedia di sekitarnya, sehingga keberadaan agrowisata itu sendiri juga dapat menjadi upaya pemberdayaan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat, dan di sisi lain juga dapat menjadi upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian geliat bisnis-bisnis lokal juga mulai berkembang, masyarakat sudah mulai mengorganisir diri dalam bentuk komunitas-komunitas tertentu dan sebagainya. Salah satu contoh kawasan agrowisata yang menarik kita lihat adalah agrowisata Bali Pulina Ubud. Agrowisata ini terletak di Desa Sebatu, Ubud, Bali, dan didirikan pada tahun 2011 yang lalu. Secara spesifik, agrowisata Bali Pulina Ubud terletak di kawasan perkebunan kopi yang sangat luas, dan ide awal untuk mendirikan agrowisata ini dilakukan oleh segelintir orang yang
Tujuannya adalah untuk mengembangkan perekonomian para petani kopi lokal. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh agrowisata Bali Pulina Ubud pun juga ada bermacam-macam ya. Misalnya seperti pengolahan kopi luwak, kemudian berbagai macam spot foto yang berbentuk panggung kayu seperti itu. Ada juga misalnya berbagai macam produk olahan kopi seperti ginseng coffee, coklat coffee, Bali coffee, dan seterusnya. Dan biaya masuk untuk ke agrowisata Bali Pulina Ubud ini berkisar di harga Rp100.000, dan dengan harga tersebut para wisatawan yang berkunjung juga sudah dapat mendapatkan berbagai macam fasilitas seperti mini tour, kemudian melihat bagaimana proses pengolahan kopi, dan juga para wisatawan diperbolehkan untuk mencicipi 8 jenis varian kopi dan teh, dan juga cemilan ringan yang disediakan di agrowisata tersebut. Keberadaan agrowisata Bali Pulina Ubud ini menjadi contoh bahwa agrowisata atau pariwisata hijau dapat memberikan impact yang positif baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dari segi ekonomi tadi kita bisa melihat bahwa para petani kopi lokal atau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan kopi dapat diberdayakan. Mereka dapat menjual berbagai macam produk olahan kopi, mereka juga dapat menjual biji-biji kopi, mereka juga dapat mendapatkan pekerjaan alternatif seperti itu sebagai misalnya tour guide atau misalnya pengelola pariwisata dan seterusnya. Sehingga di satu sisi mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka, atau dalam istilah lain mereka dapat mengembangkan perekonomian mereka. Sedangkan di sisi lain lingkungan pun tetap dapat terjaga ya, karena kawasan perkebunan kopi tetap dapat dilestarikan seperti itu, tidak ada pembangunan infrastruktur yang terlalu besar, kemudian produksi sampah juga tidak terlalu banyak dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya pengelolaan agrowisata yang tepat dapat menghasilkan dampak positif yang sangat besar baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Hal ini dapat menjadi jawaban atau alternatif bagi usaha-usaha pelestarian alam dan juga usaha-usaha untuk meningkatkan perekonomian, khususnya di kawasan-kawasan pedesaan atau kawasan-kawasan yang potensial untuk dikelola sebagai kawasan wisata.